Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadil fina wa nas'aluka sulaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa ba'du. Bapak Ibu akan teteh rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur hingga kita bisa sampai di tahun 2022. Berarti kita tak jumpa setahun. Kita dulu jumpa 2021. Sekarang jumpa lagi 2022. Alhamdulillah kita masih panjang umur. Mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita ini penuh keberkahan, tidak berlalu dengan sia-sia saja. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia, nah ini kan luar biasa. Semua kita ingin bahagia. Setiap hari, sejak dari petani turun ke ladang, pedagang pergi ke pasar, pejabat pergi ke kantornya, sejak dari matahari terbit dari arah sebelah timur disambut oleh kicau murai di dahan, semua kita melakukan kesibukan-kesibukan, semua tertuju kepada bagaimana agar dalam hidup ini bisa menggapai kebahagiaan. Semua kita ingin menjadi orang yang bahagia. Hingga Allah mengajarkan satu doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bisa, berusahalah kita gapai bahagia dunia, juga gapailah bahagia akhirat. Kita berharap selamat dari api neraka. Ini doa yang kita nggak mau dapat resiko. Dunia ingin bahagia, akhirat ingin bahagia, selamat dari api neraka. Itu kan idealnya. Kalau kebahagiaan itu karena cantik, mana mungkin Marilyn Monroe, bintang zaman dulu ya, Marilyn Monroe itu menjadi bintang terkenal dulu di barat. Di puncak karirnya, kecantikannya yang luar biasa, dia minum pil tidur, cuma kebanyakan, jadi tidur terus sampai sekarang, sampai overdosis. Rupa-rupanya kecantikan, ketenaran ternyata malah membuat dia semakin hampa. Kalau kebahagiaan itu terletak pada ketika kita mendapatkan jabatan, ada seorang presiden di daerah di salah satu negara pecahan daripada Uni Soviet menembakkan pistol di kepalanya. Jabatannya sudah presiden, mati bunuh diri juga.
rupa-rupanya jabatan yang dia raih tidak mampu membuat dia bahagia. Maka baginda Rasul memberikan resep. Ini ya, saya gabungkan dua hadis. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kunci bahagia. Yang pertama darun wasi'un. Kunci bahagia yang pertama adalah darun wasi'un. Punya rumah nggak apa-apa gede, yang penting luas. Udah punya rumah besar, luas, luar biasa. Ini sudah punya rumah sempit, adanya di pinggir kali, kalau hujan bocor, kiamat lah. Loh, kalau begitu Islam materialistik? Enggak juga. Ini hadis ini bisa dimaknai dengan makna hakiki, juga bisa dimaknai dengan makna majazi. Apa makna sebenarnya? Darun wasi'un, rumah yang luas itu. Ada istilah, my heart is my home. Apa? Hatiku adalah rumahku. Orang yang punya hati luas, terasa luas, lapanglah medan kehidupan ini. Tapi walaupun orang rumahnya luas, kamar tidurnya nggak lagi terhitung, kolam renangnya ada, pembantu ada, luar biasa. Tapi kalau si pemilik rumah itu sempit, maka sempitlah rasanya medan kehidupan ini. Maka ketika hati luas, seandainya kesempitan materi tidak akan membuat dia lupa pada Allah. Ketika hati luas, itulah Pak. Ketika dia mendapatkan keluasan materi, hati luas, luas semuanya. Nah, maka kunci utamanya adalah pada hati yang lapang, mudah bersyukur pada Allah. Mudah untuk bersyukur. Kalau orang nggak pandai bersyukur kan, yang sering saya sampaikan, kebeli apa tetangganya kebeli kulkas, dia paranas tiris. Padahal yang kebeli kulkas tetangga, yang paranas tiris dia. Tetangga beli kulkas, dia paranas tiris. Keesokan harinya tetangga kebeli motor, dia sakit. Keesokan harinya lagi tetangganya bisa kebeli mobil, dia makin sakit, masuk rumah sakit, modal lah dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Itu orang yang hatinya sempit. Tapi kalau orang hati luas, lapang, dia mudah mensyukuri semua yang ada. Baik karunia itu dia dikaruniakan kepada dia, ataupun karunia itu dikaruniakan kepada orang lain. Alhamdulillah, dia punya mendapatkan kebahagiaan. Kita ikut bersyukur. Senang melihat orang senang. Sedih ketika melihat orang mendapat kesedihan. Ikut simpati dan berempati. Itu kunci pertama, kebahagiaan adalah punya rumah yang luas. Maknanya hati yang lapang. Syukur rumah kita luas, hati kita luas, itu idealnya. Yang kedua, misbahun mudi, punya lampu penerangan. Apa maksudnya? Lampu penerangan di sini adalah amal soleh. Bisakah lampu ini menjadi penerang kita di alam kubur? Tidak bisa. Apa maknanya lampu penerangan itu? Amal soleh. Orang yang punya amal soleh terang medan kehidupannya, baik hidup dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Hati luas, punya lampu penerangan, yaitu amal soleh. Orang yang punya amal soleh dalam kehidupannya ini baik, suka menolong sesamanya, luar biasa. Dipermudah, selalu dipermudah oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudara. Lalu yang ketiga, kunci kebahagiaan itu adalah markabun syari', kendaraan yang cepat. Apa maknanya kendaraan cepat ini?
Kendaraan adalah alat untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain, mempercepat kita bisa sampai ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa maknanya kendaraan yang cepat ini? Punya banyak link. Punya banyak link. Apalagi zaman sekarang ini kan, istilahnya kita ini kan apa? 3D. Apa ya? 3D. Dulur, dekat, duit. 3D. Lancar urusan. Tapi link yang seperti apa? Tentu link-link kawan-kawan yang positif. Punya banyak relasi, dengan ini kenal, dengan ini kenal, dengan ini kenal. Untuk kemudian membangun sesuatu yang lebih positif lagi. Nah, markabun syarif. Kendaraan yang cepat adalah punya lingkungan yang baik, lingkungan pergaulan yang luas, terdiri dari orang-orang yang soleh. Nah, lalu yang keempat, kunci bahagia itu zaujatun solehah. Punya istri nggak bapak cantik, yang penting solehah. Itu dia. Nah, begitupun tete-tete, punya suami nggak bapak ganteng, yang penting soleh. Nah, ini saya gabungkan. Nah, ini ya dalam versi satu hadis. Adapun ada versi dari hadis yang lain. Versi dalam hadis yang lain, nah, kunci kebahagiaan sama. Awal katanya dalam kitab Mukhtarul Ahadis itu arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kunci bahagia. Nah, tentu ya, kalau dalam hadis ini, kalau hadis yang pertama tadi, tadi urutannya tadi, rumah yang luas, hati yang lapang, punya amal soleh, lampu penerangan itu amal soleh, punya banyak relasi, punya banyak kawan-kawan yang soleh. Lalu yang keempat, punya pasangan hidup yang soleh atau soleh. Jadi kalau menurut versi daripada hadis ini, yang pertama, antakuna zaujatuhu solehah. Menempati urutan pertama adalah punya istri yang solehah. Kalau istri punya suami yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abror, punya anak-anak yang taat. Yang ketiga, khulatuhu sholihin, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Lalu yang keempat, rezekinya ada di negerinya sendiri. Yang pertama, kunci bahagia itu punya istri yang solehah, punya pasangan hidup yang solehah. Kalau istri punya suami yang soleh. Apa ciri suami soleh? Kalau sholat subuh di masjid. Saya percaya akan ini kalau sholat subuh di masjid. Kalau ada akan bapak-bapak sholat subuh di rumah, itu namanya bapak-bapak solehah. Maka usahakan sholat subuh di masjid. Istri yang solehah itu yang seperti apa? Inna zarta ilaiha sarotka. Manakala dipandang, selalu berusaha membuat hati suaminya senang. Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aun itu orang yang dibenci oleh Allah. Hidupnya jauh dari Allah, nggak mau beriman pada Allah, bahkan sampai mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku Tuhan Fir'aun. Tapi punya istri, Siti Asia namanya. Dijamin surga, bahkan termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang mulia. Golongan wanita-wanita termulia. Ada beberapa dalam tafsir itu saya temukan ada beberapa kategori masuk golongan wanita-wanita termulia. Di antaranya adalah Siti Maryam, Sayyidah Khadijah, kemudian Siti Asia, istri daripada Fir'aun. Suaminya kurang ajar, ternyata istrinya dijamin surga. Ternyata kekurang ajaran suaminya tidak membuat Siti Asia ini berbeda pelayanan.
tetap sambil dia menyembunyikan memang keimanannya kepada Allah. Kalau urusan suami istri, dia begitu taat kepada suaminya, dia begitu menghormatinya, tapi urusan keimanan itu dia sembunyikan, disembunyikan, sampai ujung-ujungnya memang sampai ketahuan. Siti Asia luar biasa. Memang ciri wanita soleh yang pertama adalah inna zurta ilaiha sarotkan. Manakala dipandang oleh suami selalu bisa menyenangkan hati suaminya. Kenapa ini dipasang sebagai ciri wanita solehah yang pertama? Setelah saya telusuri, saya tanyakan pada guru-guru saya, karena memang seorang istri kita itu susah senyum kalau lagi bermasalah. Susah senyum. Tapi ketika dia tetap senyum, hati marah tapi tetap senyum, wah luar biasa ya. Bisa menyembunyikan kemarahan, lalu kemudian didiskusikan, sampaikan masalah itu di masa yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika suaminya ada, dia tetap berusaha untuk menyenangkan hati suami. Manakala diperintah, dia taat. Manakala suami tak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan diri dan pandai menjaga harta suami. Istri yang soleha, suami yang soleh menempati urutan pertama pada hadis ini untuk menggapai satu kebahagiaan. Kau tahu deh, Anda ini kasihnya. Maafkan, sebab aku akan berbohong lagi. Mengatakan bahwa ini makanan terlezat di muka bumi. Aku tak perlu berbohong. Ini enak asli. Sebenarnya ada kebohongan lagi. Lihat ini. Dan aku selalu merasakan sesudah dia ini. Aku sudah selalu menjaga satu tangan. Tapi baiklah, tak apakah rasa sayang demi menghormatimu, demi mencicipi makanan. Benar itu benar. Ini kan hari ini. Adik lagi puasa. Sebenarnya aku juga puasa loh sih. Berarti Kenapa nggak bisa dari tadi? adiknya kan nggak nanya. Katanya puas. Dibayarin aja, Bi. Menghormati Abi. Saat itu aku tersenyum paling manis. Iya, Islam adalah ajaran sederhana. Puasa di luar Ramadan adalah sunnah. Namun akan harus ada wajib. Selain iman dan Islam, kau adalah nikmat. Selesai. Luar biasa. Gitu. Rumah tangga. Seorang suami kalau mendapatkan istri yang solehah atau seorang istri yang mendapatkan suami yang soleh, dalam rumah tangga itu dia sudah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Tinggal dia menyempurnakan bagian yang lain. Tinggal menambah lagi amal solehnya dari bagian yang lain. Maka luar biasa ya, menikah itu adalah ibadah terpanjang. Yang belum menikah segera menikah. Nah, itu ya. Rok'atan min mutahilin khairun min sab'ina rok'atan min ghairi mutahilin. 2 rakaat sholat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat yang belum menikah. Gitu ya. 2 rakaatnya lebih baik daripada 70. Nah, maka ada kegandaan dari ketika sah, di sanalah
mulai dicatat semua kebaikan, melihatnya, memegangnya, semua jadi ibadah. Karena dalam menikah itu adalah ibadah. Setan nggak tinggal diam, ada saja ujian cobaan. Ada saja ujian dan cobaan. Nggak dari dalam, dari luar. Gitu. Atau barangkali yang sering kali terjadi, apalagi apa? Yang lagi viral itu. Putus-putus layanan, enak. Ada Will, wanita idaman lain. Ada Phil, pria idaman lain. Banyak sekali. Saya waktu itu saya khutbah nikah. Diamanahi untuk khutbah nikah. Saya sebelum acara dimulai, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan petugas dari KUA. Katanya beliau pernah menikahkan orang yang mas kawinnya saja 250 juta. Mas kawinnya 250 juta plus mobil mewah plus rumah baru, rumah mewah. Nikahnya hanya bertahan 1 bulan. Ternyata si perempuan ini dia punya pria idaman lain. Kurang apa juga secara materi. Jadi itulah dia. Maka hati-hati. Seringkali dan kata Pak Penghulu ini banyak sekali terjadinya itu acara-acara reunian. Dia ketemu dengan mantannya. Tukeran nomor HP, WA, akhirnya saling sapa. Oh, ternyata saya lebih nyaman denganmu ya. Aduh, dan seterusnya. Nauzubillah. Seringkali terlihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, padahal dia nggak tahu. Mereka pun punya kekurangan yang kita belum tahu. Nah, itu ya. Kita nggak tahu. Nauzubillah. Baiklah, ini ada video tayangan lagi. Abang. Pergi kau dari sini. Jangan tengok muka kau lagi. Silakan kau lagi. Dan saya lagi tak ke sini. Bila balik? Dia tak ada biar. Saya nak kerja. Saya nak lagi saya tak. Semua dah betul kau. Kalau saya sakit nanti, abang akan jaga saya tak? Mesti lah, akan jaga awak. Kalau kita pada akan jaga saya. Bang, saya tak buat begitu ni abang. Saya tak siap abang. Orang yang masih pun cakap apa? Saya kaki lagi lah. Saya pakai. Saya pergi cari. Nak duit? Pergi sebab. Kawan biasanya aku bukan susah. Bang, kalau saya tak pandai masak nanti macam mana? Tak apa. Kau masak apa pun nak makan. Kalau awak tak boleh masak, abang yang akan tolong masak. Kenapa masak ni? Ha? Kalau boleh minta makan, dia makan. Saya minta maaf bang, tadi saya minta abang minta garam. Kau jawab. Kau yang patah untuk pakai jawab dia. Syah. Sudah-sudah lah tu. Sebentar ini, Syah terima kat dia. Terima kasih kak. Saya tak tahu nak buat apa lagi kak. Dah, tak apa. Syah mohon sini awak ini. Apa ni kak?
Saya dulu ya. Abang nak apa lagi? Sebenarnya Bang Rindu dan sayang lagi Kak Syah. Sebab apa? Sebab Syah sekarang dah kurus, dah cantik. Macam tu. Bukan macam tu. Abang bukan cakap tak ada muka Syah lagi. Dan itu bukan Abang sengaja nak cakap macam tu. Abang minta maaf Syah. Abang sayang lagi Kak Syah. Abang, kalau Syah dah sayang seorang tu, Syah sayang sangat. Tapi kalau Syah dah benci, jangan harap Syah nak dengan orang tu lagi. Sudah talak 3, tak bisa balik lagi. Lagipun kita dah talak 3. Kalau talak 3 itu selesai lah. Kecuali dia sudah nikah dulu dengan orang lain, baru lalu diceraikan oleh orang lain itu, barulah bisa kita nikahi lagi. Tapi tanpa rekayasa. Kan jangan mempermainkan cerai juga. Baik. Itu kunci kebahagiaan yang pertama, punya pasangan hidup yang soleh atau soleh. Lalu yang kedua, punya anak-anak yang taat. Punya anak-anak yang taat. Kita berusaha. Sejak kapan kita mendidik anak? Masih ingat pertanyaan ini? Sejak kapan kita mendidik anak? Sejak dalam kandungan. Bagus. Ada lagi yang lain? Memilih istri. Boleh. Luar biasa. Sejak memilih istri. Boleh. Luar biasa. Kalau kita. Maka syukur kalau kita via ta'aruf ya. Ta'aruf itu syukur kita mau pakai proposal, mau datang ke rumahnya, saling tukar visi-visi ke depan. Ada kecocokan nggak? Kalau nggak ada kecocokan bisa dibatalkan sebelum pada masa tunangan. Di ta'aruf itu mengenal. Cara mengenalnya bukan berdua-duaan. Ada perantara. Orang tua kita ada yang mendampingi. Kalau saya dulu ada kawan saya berani, dia nekat, orang Bandung, dia suka pada seorang perempuan. Rupanya minta tolong saya jumpa di selasar masjid. Saya sama adik saya dibawa oleh adik saya, adik tingkat ini, yang perempuannya bawa kawannya. Kami berbicara di balik hijab. Saya sampaikanlah ini atas nama ini berniat serius dengan teteh begitu ya. Oh, kalau memang serius, datangi orang tua saya. Memang di mana rumahnya? Di Bengkulu. Rupanya bukan ke Bengkulu. Sudah punya anak 2 sekarang. Luar biasa. Jadi sebelum pada tahap tahap lamaran, dia saling kenal dulu. Visi-visi ke depan, mau seperti apa, mau tinggal di mana, nanti keuangan dipegang siapa, lalu kemudian itu luar biasa. Sejak awal dibicarakan itu langkah lebih baik. Lalu kemudian saya punya orang tua, lalu nanti orang tua ikut kita bagaimana atau seperti apalah. Memiliki anak-anak yang taat. Jadi mendidik anak dimulai sejak kita memilih pasangan. Beda visi dan misi dalam mendidiknya, itu yang akan membuat kita lebih kesulitan. Memiliki anak-anak yang taat. Anak adalah aset dunia akhirat. Kalau kau pengen panen bulanan, tanamlah buah-buahan. Kalau kau ingin panen tahunan, tanamlah pohon-pohonan. Tapi kalau kau ingin panen dunia akhirat, tanamlah manusia. Dalam arti didik dia. Anak kita didik dengan baik, dia akan menjadi, dia akan kita panen baik dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Berbanyaklah kawan-kawan yang soleh, sebab dari kawan-kawan yang soleh itu, dia akan bisa menolong kita nanti di akhirat.
Jadi ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak yang soleh, ada syafaat kawan-kawan yang soleh. Saling bisa memberi pertolongan di akhirat. Lalu kemudian yang keempat, kunci kebahagiaan adalah rizkinya ada di negerinya sendiri. Wa rizquhu fi biladi. Rizkinya ada di negerinya sendiri. Tidak perlu kita kerja jauh-jauh ke luar negeri. Lalu jauh dari istri dan anak kita, jauh dari suami dan anak kita. Ada di negeri kita sendiri. Kita bekerja, kemudian bisa sering berjumpa dengan keluarga. Tidak perlu jauh-jauh. Kita di keluarga kita makan pakai ikan asin, sambal terasi, lalap jengkol, tapi kumpul bersama suami istri. Nikmat enggak? Tapi kita makan daging, ayam, sapi, kambing, semua kumpul makanan-makanan mewah. Tapi ingat suaminya yang jadi TKI di luar negeri, atau istrinya yang jadi TKW di luar negeri misalnya, itu makan daging ayam rasa jengkol. Ada kurang nikmat, tapi ada ikhtiar kita ya. Maka guru saya ketika ceramah di Hong Kong, itu ya, nasihat beliau yang terakhir yaitu segera pulang. Istri Anda, anak-anak Anda menunggu di kampung halaman. Segera pulang. Sudah memang sudah dapat, sudah cukup, segera pulang. Jangan lama-lama di negeri orang. Begitu nasihat beliau. Rezekinya ada di negerinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ada pertanyaan atau hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh iya, silakan tadi. Oh iya. Oh iya, boleh. Kalau misalnya kita punya nazar nih ke orang, Nazar. tiba-tiba mau beliin sesuatu, nah ketika kita mau beliin, ternyata orang tersebutnya lebih membutuhkan barang lain gitu, nah tiba-tiba beliin barang yang lagi dia butuhin senilai kayak nazar kita gitu. Oh. Itu gimana? Itu alangkah lebih baik. Itu namanya ada orang itu orang adil, ada orang itu bijak. Gitu ya. Di atas adil itu ada bijak. Kalau adil ya sudah sesuai nazar dia, itu orang adil namanya. Dia memberi sesuai dengan nazar dia. Tapi orang bijak itu di atas orang adil, dia sesuaikan kebutuhannya senilai yang dia nazarkan. Itu bijak nama, itu lebih baik. Jadi orang macam orang adil, perbedaan orang adil dan orang bijak itu. Nah, tolong simpan telur ini di meja. Orang adil hanya nyimpen aja di meja, nggak tahu itu di pinggir. Nah, barangkali simpannya di pinggir, gitu ya. Itu hanya adil sih. Tapi kalau orang bijak, ini takut nggak gorolong, simpen dia di tengah. Bila perlu pakai mangkok biar nggak ngegelutuk, begitu ya. Itu namanya orang bijak. Ada bijaksanaan. Nah, itu. Jadi maka alangkah lebih baik ya, sesuaikan dengan kebutuhan dia. Kita tahu dia lebih butuh ini barangkali, atau dia pernah berbicara bahwa dia butuh ini. Alangkah baiknya kita belikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Itu orang bijak namanya. Nazar, baik nazar pada Allah ataupun nazar kepada sesama kita, harus dipenuhi, karena nazar adalah hutang. Oke, ada lagi? Akang-akangnya? Atau di situ? Tidak ada? Oh. Ini ada yang nanya. Oh, ada? Pak Ustadz mau tanya, istri punya uang dan dikasihkan ke orang tua tanpa suami tahu, boleh enggak? Oh, kalau uang istri sendiri boleh. Kalau hasil kerja istri, gitu ya. Karena karena ada istilahnya, uang suami ada hak istri. Bukan berarti uang suami milik istri, bukan, ada hak istri. Gitu ya. Uang suami ada hak istri. Kalau uang istri nggak ada hak suami, begitu ya, nggak ada hak. Nah, begitu ya. Maka kemudian ketika suami memberi uang kepada kita,
gitu ya. Maka kita kalau memang kita memberi pada orang lain, dan ini uang amanahnya untuk belanja, kita mau memberi, begitu ya, maka harus izin dulu pada suami. Harus izin dulu pada suami. Nah, tapi ketika uang itu adalah hasil kerja keras istri sendiri, ya terserah saja. Gitu. Hasil kerja keras dia sendiri, sudah bebas itu, nggak perlu izin suami. Kalau hasil jeripayah dia, nggak ada kaitannya dengan suami karena bukan pemberian suami. Begitu. Allah besar. Oh ya, silakan. Ini sih lebih ke adat ya Pak Ustadz. Saya tuh dengar dari saudara, dari orang tua, kalau katanya ada adat kalau dalam 1 tahun itu nggak boleh ada 2 pernikahan dalam satu keluarga. Nah itu gimana Islam memandangnya? Adat, nah itu adat ya. Mitos yang dipercayai itu seringkali menjadi doa, gitu ya. Takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, lalu dia dipercayai, akhirnya ketika melakukan suatu hal benar terjadi, ya itu bisa jadi doa. Tapi kalau kita, itu mitos, kita serahkan pada Allah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita nggak ada yang bisa memantorotkan itu kecuali Allah sih. Kita serahkan semua pada Allah. Adat itu. Kalau tapi lebih maslahat mana? Ditunda pernikahan, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, begitu ya. Ditunda pernikahannya, atau lebih maslahat pernikahannya dibarengkan. Tentu itu kembali kepada maslahat. Alangkah lebih baik ya sudah. Ya nggak apa-apa dalam 1 tahun. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kakak adik nikah bareng misalnya. Apa namanya? Ini kakaknya sebelah sini, adiknya sebelah sini. Ini bapak mertuanya barangkali. Ya, tak ada jadi soal dalam Islam. Cuma itu adat saja. Bisa jadi al-adatu muhakkamah. Adat itu seringkali bisa menjadi hukum juga. Cuma kalau dengan ditundanya pernikahan itu bisa terjadi lebih madorotnya lebih, itu jadi haram. Kalau ditundanya pernikahan itu sampai dalam masa yang lama, akhirnya terjadi ikhtilat. Sekarang ini di masyarakat itu kan lamaran itu sudah dianggap setengah halal. Udah bisa dibonceng ke sana kemari, udah bisa ngeri. Maka alangkah baiknya antara lamaran dan pernikahan jangan terlalu lama. Kalau sudah melamar, itu sudah harus siap-siap. Bulan depan lah barangkali nikah. Gitu. Jadi itu hanya mitos saja. Tapi kalau dipercayai ya sudah bisa terjadi, itu jadi doa. Itu bisa jadi doa. Gitu. Mitos saja. Tapi alangkah baiknya kita mempertimbangkan maslahat, madorot dan maslahatnya dipertimbangkan juga. Kira-kira kalau ditunda agar tidak berbarengan, agar tidak terlalu berat, barangkali nggak bisa ditunda. Tentu mempertimbangkan hal-hal antara maslahat dan madorotnya. Itu hanya mitos saja. Dalam banyak literatur hadis saya tidak temukan itu bahwa larangan menikah dalam 1 tahun bersamaan misalnya. Itu mitos saja di masyarakat. Ada. Mau diikuti mah enggak? Malangkah lebih baiknya ya kita berlindung saja pada Allah. Allah alam besar. Ada lagi yang lain? Ini ada yang Oh iya, tadi nyambung sama yang uang istri. Nah yang dimaksud hak istri, sisa dari belanja dan lain-lain itu yang dikasihkan ke orang tua Pak Ustadz tanpa suami tahu boleh enggak? Jadi uang dari suaminya, sisa belanja dan lain-lain dikasih ke orang tua tanpa suaminya tahu. Itu memang kalau kalau izin dulu kepada suami gimana? Takut nggak diizinkan barangkali. Tapi alangkah baiknya minta izin. Alangkah lebih baiknya. Gitu. Alangkah lebih baiknya minta izin. Begitu ya. Kalau benar-benar orang tua ini benar-benar membutuhkan, kalau nggak dikasih sama kita misalnya madorot begitu ya.
sampai kelaparan itu boleh. Tapi kalau tidak sampai madorot, alangkah baiknya izin dulu sang istri kepada suami. Nah, izin dulu kepada suami. Ayah, ini uang ini boleh nggak saya kasihkan? Karena belanja sudah tercukupi saya rasa. Kasihan mama misalnya. Gitu ya, luar biasa. Nah, syukur ya antara suami istri itu saling memberikan dukungan. Sang istri mendukung suaminya agar sayang pada orang tuanya. Begitupun suami mendukung istrinya agar sang istri pun sayang pada orang tuanya. Saling memberikan dukungan. Jangan sampai dibedakan antara orang tua dan mertua. Mertua kita ya orang tua kita, karena nggak ada bekas mertua itu. Selamanya mertua adalah orang tua kita. Gitu ya. Saling memberikan dukungan. Bahkan saya sempat sempat ngetes istri saya mau kirim sekian misalnya, jangan tambahin, itu terlalu sedikit. Luar biasa. Begitu pun karena dia pun memberikan dorongan pada saya untuk saya sayang pada orang tua saya, begitu pun saya, begitu ya. Saya dorong istri saya untuk taat pada orang tua. Jika ada rezeki saya kasih. Bapak mertua itu sering saya belikan buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, saling memberikan dorongan. Jangan sampai susulumputan. Nggak enak lah. Alangkah baiknya izin dulu. Kecuali kalau benar-benar madorot, kalau nggak kita kasih orang tua kita sampai kelaparan, itu boleh lah. Sembunyi-sembunyi. Tapi alangkah baiknya dalam keadaan normal, barangkali ketika kita sampaikan suami kita ada kebijaksanaan. Masa sisa belanja ini saya tambahin lagi, kasihkan ke mama. Luar biasa ya. Alangkah lebih afdolnya, saya sarankan minta izin dulu pada suami. Karena itu, walaupun memang sudah diberikan kepada kita, bukti ketaatan istri kepada suami, ya izinlah itu. Kecuali kalau memang itu uang hasil kerja keras istri sendiri. Itu cara yang cara yang afdol, izin dulu. Kecuali kalau memang benar-benar suaminya ini zalim, pelit misalnya, sehingga istrinya tidak sampai ternafkahi. Nah, itu pun pernah disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, suami saya adalah orang yang pelit, nafkah kami pun kurang, anak saya kurang nafkahnya, bolehkah saya mengambil uang suami saya secara sembunyi-sembunyi? Boleh, asal begitu ya, asal sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya berapa? 100.000. Yang kebutuhannya cuma 100.000, yang diambil 1 juta. Nah, itu sudah tak boleh. Ya sudah sesuai kebutuhan. Jadi, kalau seandainya seorang istri punya suami yang zalim, suami yang yang kumaha kuring misalnya, suami yang tak baik, misalnya memberi nafkahnya ngasal saja, nggak mempedulikan. Jadi nafkah istri itu sandang, pangan, papan, sandang, termasuk kebutuhan lipstik, semua pakaian, sandang, pangan, makan, papan, rumah, pastikan sandang, pangan, papan terpenuhi. Begitu. Jadi alangkah baiknya saya sarankan izin dulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada? Akang-akangnya tak ada? Baik, itulah saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia, bisa menggapai bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.